Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rursoli. Saya mahasiswa Universitas IFET, Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana teknik dasar dalam memberikan layanan konseling. Kali ini saya akan berperan menjadi seorang guru BK yang akan memberikan layanan konseling kepada siswanya. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya. Ya, perkenalkan, nama saya Khairul Imtihan. Saya di sini berperan sebagai Budi, sebagai pelajar yang membutuhkan bimbingan konseling. Oke teman-teman semuanya, bagaimana tahapan-tahapan dalam memberikan layanan konseling? Saksikan video berikut ini. Budi, seorang siswa SMA yang dikenal periang dan supel. Belakangan ini terlihat murung dan sering menyendiri. Tawa lepasnya yang dulu selalu menggema di antara teman-temannya, kini telah tergantikan oleh helaan nafas berat dan tatapan yang kosong. Penyebabnya, konflik yang semakin meruncing dengan orang tuanya. Semua berawal dari nilai rapot semester terakhir yang terjun bebas. Budi, yang biasanya selalu mendapatkan nilai memuaskan, kini harus menghadapi kenyataan pahit melihat deretan angka merah di buku rapotnya. Ia juga merasa tidak bergairah lagi dalam belajar. Kemudian, kebiasaan barunya menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar komputer untuk bermain game semakin menambah kekhawatiran orang tuanya. Setiap kali orang tuanya menegur atau mencoba membicarakan masalah ini, Budi selalu menghindar dan mengunci diri di dalam kamar. Ia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, saat sedang melamun di depan kelas, pandangannya tertuju pada poster kecil di dinding yang bertuliskan layanan konseling PK. Sebuah ide pun muncul di benaknya. Mungkin inilah saatnya ia mencari bantuan dari orang lain. Dengan langkah ragu, Budi menuju ruang PK sepulang sekolah. Ia berharap di ruangan itu ia bisa menemukan solusi atas masalah yang selama ini ia pendam sendiri. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mas Budi, Enggak, enggak. sehat Mas? Alhamdulillah. Ya, silakan masuk Mas. Silakan duduk Mas Budi. Selamat siang Mas Budi. Kamu datang tepat waktu Mas. Gimana kabarnya? Iya, Pak, biasa saja. Biasa saja. Tapi aku lihat ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Saya lihat ada awan mendung di mata kamu. Kira-kira apa yang menjadi awan mendung di mata kamu? Coba cerita sama aku. Sebenarnya ada sih, Pak. Tapi Mas Budi, kamu jangan khawatir sama aku. Di sini itu adalah tempat yang aman buat kamu. Selama 40 menit ke depan, Pak Guru akan ada untuk kamu. Pak Guru siap untuk mendengarkan cerita kamu. Pak Guru siap untuk mendengarkan curhat dan juga keluh kesah kamu. Siap buat cerita sama Pak Guru? iya, siapa, insya Allah. Jadi akhir-akhir ini saya sering berantem sama orang tua saya, Pak. Berat juga ternyata ya Mas. Apa yang jadi pemicu pertengkaran kamu dengan orang tua kamu Mas? Biasanya sih gara-gara nilai saya anjlok, Pak. Orang tua saya kecewa, marah, sering ceramah panjang lebar, mempermasalahkan masa depan saya akan suram kalau saya nggak mau belajar. Gitu ya Mas. Kekhawatiran orang tua akan hal itu suatu yang lumrah Mas.
Terus ada nggak hal lain yang menjadi pemicu pertengkaran kamu dengan orang tua kamu? Biasanya sih gara-gara saya sering main game sampai larut malam, nggak lupa belajar, atau karena saya malas bantuin orang tua saya. Gitu ya Mas. Jadi memang ada beberapa pemicu yang menyebabkan pertengkaran antara kamu dengan orang tua kamu. Nah kemudian kira-kira apa yang kamu rasakan Mas kalau lagi berantem dengan orang tua kamu Mas? Saya sih campur aduk, sedih, kecewa, saya merasa kayak nggak dianggap di rumah. Ya Mas. Saya bisa merasakan kesedihan kamu. Memang konflik dengan orang tua itu sangat berat sekali, apalagi sampai membuat semangat belajar jadi menurun. Rasanya kayak ada beban berat yang mengganggu fokus dan konsentrasi belajar kamu gitu ya Mas. Iya Pak, rasanya juga percuma kalau belajar di rumah juga nggak tenang. Oke, gini Mas, coba gimana kalau kita buat rencana supaya semangat belajar kamu bisa meningkat. Kemudian bagaimana caranya supaya komunikasi kamu dengan orang tua kamu itu lancar lagi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kamu bisa memperbaiki nilai kamu. Gimana Pak? Oke, gini Mas, gimana kalau semisalkan kita cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang orang tua kamu harapkan dari kamu. Kamu bisa ngajak orang tua kamu ngobrol santai, baik itu sambil ngopi atau ngeteh, tentunya di jam-jam santainya orang tua kamu ya, dan jangan di jam lelahnya orang tua kamu. Semisal orang tua kamu habis kerja, jangan kemudian diajak ngobrol, itu nggak tepat. Nah terus kemudian kamu bisa bikin catatan. Kalau sekiranya kamu tidak bisa ngobrol langsung dengan orang tua kamu bisa bikin surat. Kamu sampaikan apapun kepada orang tua kamu. Tentunya isinya adalah hal-hal yang menyenangkan. Kemudian kamu juga bisa bikin kejutan buat orang tua kamu, supaya orang tua kamu itu tahu bahwa kamu itu benar sayang kepada mereka, kamu hormat kepada orang tua kamu. Gimana? Tapi saya takut Pak, takut orang tua saya makin marah. Jangan khawatir Mas Budi, saya bantu. Nanti kamu bisa latihan dulu sama Pak Guru, latihan ngomong. Anggaplah Pak Guru ini adalah orang tua kamu. Kita bikin skenario dulu atau role play ya, yang menggambarkan seolah-olah kamu lagi ngobrol dengan orang tua kamu. Seperti itu. Terus kemudian kita bisa bikin jadwal belajar yang efektif. Tentu jadwal yang sudah dibuat itu kemudian nanti kamu terapkan, kamu implementasikan. Nah terus kamu kurangi main gamesnya. Bisa? Oke Pak, siap saya coba. Oke siap, bagus. Pak Guru yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan bijaksana. Nilai kamu bisa lebih baik lagi, hubungan kamu dengan orang tua juga akan lebih baik lagi. Oke? Oke Pak. Makasih Pak, saya merasa lebih baik lagi. Oke, sama-sama Mas Budi. Ke depan, kalau kamu butuh apa-apa, kamu pengen curhat sama Pak Guru, ya, kamu bisa datang
kamu bisa temui Pak Guru. Hari ini Pak Guru bangga dengan kamu. Yang pertama adalah Pak Guru bangga karena kamu mau cerita dengan Pak Guru problem rasa yang sedang berkecamuk di hati kamu, segala kesemrawutan pikiran kamu ada ikhtiar untuk menguraikannya dengan curhat kepada orang yang tepat, kepada Pak Guru. Yang kedua, kamu punya kemauan untuk memperbaiki keadaan. Permasalahan yang sedang kamu hadapi ini, kamu bukan hanya sekedar berkeluh kesah saja, tapi kamu ada usaha bagaimana kamu bisa memperbaiki keadaan yang saat ini. Mas, waktunya masih tersisa beberapa menit lagi. Apa kamu mau memaksimalkan waktu pertemuan dengan Pak Guru atau mau bagaimana? Saya rasa cukup Pak. Yakin cukup? Yakin Pak. Sudah jauh lebih baik perasaan kamu? Alhamdulillah sekarang perasaan saya jauh lebih baik Pak. Oke, kalau memang sudah baik, monggo. Kalau begitu saya mau izin pamit Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan buat datang ke sini ya Mas. Kalau ada apa cerita sama aku ya. Hati-hati jalan. Permisi Pak. Ya.